sore Pak. Selamat sore. Ya, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih waktunya untuk menerima Kamari di tempat kerja Bapak yang penuh dengan kepadatan ya, lalu lintas ya Pak di jalan. Iya, mungkin kita bisa mulai langsung nih Pak. Ya. Mungkin yang pertama mungkin Bapak bisa mengatakan ya mengenai permasalahan transportasi yang ada di negara kita. Gitu, secara globalnya Pak. Ya. Transportasi itu adalah keseharian kita semua gitu ya, sehingga siapapun orang itu selama dia beraktivitas, selama dia cari kerja, dia sekolah, dia bergaul, dia silaturahmi pasti akan membutuhkan transportasi ya. Dimanapun di dunia ini transportasi itu akan sangat tergantung dari kondisi ekonomi, dari kondisi sosial budaya, dari kondisi politik dan sebagainya. Itu ada bedanya antara satu tempat dan tempat lain karena kondisi-kondisi tersebut. Di Indonesia khususnya sebagai salah satu negara yang disebut emerging economies, salah satu negara yang diproyeksikan nanti pada tahun 2050 menjadi 5 besar dunia. Ini proyeksi terakhir dari satu konsultan internasional bernama McKinsey, bisa diunduh juga di Google, gampang gitu ya. Maka memang kita berada dalam tahap di mana pembangunan ini sedang giat-giat dilaksanakan khususnya untuk dalam tanda petik mengejar ketertinggalan kita. Kita tahu bahwa Indonesia mengalami 2 kali krisis dalam 20 tahun terakhir. Yang besar adalah tahun 97-98. Kita kolaps pada waktu itu, ya, kemudian bangun kembali. Dan dengan bangun kembali ini, kekuatan kita, pengalaman kita jadikan pelajaran untuk menata kembali kondisi Indonesia. Dan pada tahun 2008, pada waktu kita kena krisis, alhamdulillah kita menjadi salah satu negara yang dianggap sukses. Dan bahkan dalam pertemuan-pertemuan internasional, seringkali Presiden SBY diminta untuk memberikan sharing pengalaman beliau bagaimana mengatasi krisis. Nah, dengan itu semua, maka ekonomi Indonesia memang sekarang ini sedang cantik-cantiknya gitu ya, membangun di semua bidang, investasi hampir semua juga menengok mulai ke Indonesia. Dan tentu saja satu PR besar yang kita belum puas adalah kondisi transportasi infrastruktur kita yang dianggap sebetulnya masih belum memenuhi keinginan kita semua ya. Salah satu yang memang sering dikeluhkan oleh investor adalah infrastruktur transportasi. Yang paling gampang buat kita sehari-hari adalah kondisi kemacetan misalnya gitu ya. Kok macet, kesana kemari ke Jakarta macet. Teman-teman yang sudah biasa di San Francisco, di LA itu pasti wah lihat macet gini udah belum apa-apa sudah mungkin nyerah duluan gitu ya. Tapi itulah salah satu simptom dari kondisi ekonomi yang sedang bullish ya. Di satu sisi, di sisi lain kita belum siap untuk mengejar ketertinggalan kita sebagai akibat adanya backlog dari infrastruktur tahun 97-98. Jadi pada waktu krisis dulu kita terpuruk, kemudian bangkit kembali, masih banyak PR yang harus kita kerjakan, dan itu sekarang kita kerjakan ya, untuk mengejar ketertinggalan kita. Contoh, kota sebesar Jakarta ini belum punya satu subway atau mass rapid transit system. Kita punya solusi antara bernama bis rapid transit atau kita kenal busway ya. Nah, itu adalah solusi antara untuk kota sebesar Jakarta yang punya 21 juta orang ya, yang setiap hari 20 juta trips kendaraan bermotor. Itu tentu BRT atau sistem bus rapid transit ini akan sangat berat untuk memikul sendiri. Nah, ke depan tentu kita sekarang sedang giat membangun ini. Kita sedang giat membangun, kita sedang bersolek ya. Airport kita juga dianggap sudah ketinggalan, padahal zaman dulu airport kita salah satu yang di Jakarta ini yang diberikan award dulu. Ya, saya ingat masih ada award, kalau tidak salah Agakan Award untuk arsitektur karena dianggap baik. Tapi sekarang tentu dengan perkembangan sekarang, kapasitas 22 juta di orangnya yang datang di sana 50 juta ya sudah tinggal. Nah, kita sedang membangun tidak hanya di Jakarta, di Bali juga kita bangun airportnya. Tahun depan kita akan melihat terminal baru di Bali. Tahun depan juga ibu bapak yang dari Sumatera Utara akan bangga karena airport Medan juga baru, Kuala Namu. Tidak hanya di situ, Jambi kita bangun, kemudian juga Tanjung Pinang kita bangun, kemudian di Balikpapan juga kita membangun, Samarinda baru kita bangun, ya. Di terminal baru kita siapkan juga di Semarang misalnya, terminal baru kita siapkan di Surabaya. Ya.
Dan bahkan nantinya kita akan punya multiple airport ya. Jadi untuk Jakarta ini saya kira sudah waktunya untuk mempunyai 2 airport yang tandem, tidak hanya cuma Tenggareng, tapi nanti satu lagi akan berada di timur Jakarta. Seperti halnya mungkin kalau kita hidup di San Francisco Bay Area itu ada Oakland Airport, ada San Francisco International, ada San Jose. Jakarta juga harusnya punya lebih dari satu. Di New York juga demikian kan, ada LaGuardia, ada JFK, ya, ada Newark, itu juga ini masuk ke dalam daerah itu. Nah, saya kira itu kira-kira yang garis besarnya. Jadi kita mengejar ketertinggalan, kita sedang membangun untuk transportasi ini, kita tidak bisa 1 tahun kelar gitu ya. Betul. Ya, nggak mungkin kelar gitu ya. Masalah macet ini dalam 1-2 tahun ini butuh satu langkah-langkah yang sistematis yang harus secara konsisten kita lakukan, sehingga makin hari kita akan semakin bisa mengejar ketertinggalan, bahkan kita akan istilahnya ahead of the demand gitu ya. Sehingga kita bisa nanti pada waktunya nanti akan mempunyai sistem transportasi yang handal, aman, nyaman, dan juga terjangkau buat publik. Dan itu langkah yang perlu dilakukan dengan Ya. baik. Lalu ke belakang Pak, kita merewind ke belakang pada saat Bapak, saya pernah baca biografi Bapak, mungkin hanya baru sebagian. Bapak kaget ketika pulang dari Amerika ke Indonesia, carut marutnya tata ruang pelaksanaan kondisi di Indonesia, khususnya Jakarta ya Pak. Ya. Lantas Bapak kan bergabung dengan MTI ya, Ya. itu tercetus sebuah ide apa Pak? Untuk Kembali. menata kembali ya. Jadi memang pada waktu saya di Amerika itu saya seorang transit dependent, artinya orang yang sangat bergantung kepada angkutan umum. Maklum mahasiswa, punya anak 2 masih kecil-kecil, istri juga sekolah gitu ya. Setiap hari saya naik bis kemana-mana atau naik, kalau di San Francisco Bay Area kebetulan saya kuliah di University of California Berkeley, saya ke sana naik bis atau kadang-kadang naik ke subway-nya San Francisco namanya BART. Saya merasakan sendiri bagaimana enaknya mempunyai satu kota yang dilengkapi oleh sistem transportasi yang baik, yang bisa juga satu moda dan moda lain itu saling terpadu. Misalnya kalau saya naik bis ke satu titik, kemudian nanti saya akan transfer ke subway-nya itu dilakukan dengan enak gitu. Nah, pada waktu kembali ke Indonesia tentu dihadapkan pada realita kita belum punya hal seperti itu gitu ya. Sehingga untuk melakukan pengelolaan atau manajemen waktu itu agak sulit kalau di sini. Kalau di sana kita tahu, kita tahu jadwalnya berapa menit lagi akan sampai stasiun, nanti 2 menit lagi keretanya datang. On time. Iya, on time. Kita nanti dari kereta sini ke kampus, iya pasti nggak telat gitu ya, masuk ke kelas yang nggak dimarahin sama dosennya gitu. Kalau di sini wah bisa dimarahin sama dosennya karena semuanya belum memiliki keandalan. Nah, itu yang membuat saya tentu pada waktu kembali ingin lebih menggeluti dunia transportasi ini, dan salah satu cara ini saya rasakan tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja gitu ya. Oke, pemerintah sebagai salah satu aktor utama, tapi dunia usahanya juga harus merespons gitu ya, untuk membantu juga memberikan layanan yang baik untuk masyarakat. Dan terutama waktu itu civil society atau masyarakat madani ya, itu masyarakat sipil juga harus juga merupakan bagian dari pergerakan untuk mereformasi transportasi kita. Nah memang pada waktu saya kembali itu kan masih giat-giatnya kata reformasi ya di segala pihak ya. Jadi pada waktu itu saya dengan organisasi MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, tempatnya berhimpun para ahli awalnya ya, itu mencoba untuk memberikan usulan-usulan kepada pemerintah pada waktu itu. Walaupun saya orang pemerintah, tapi kalau begitu saya bergabung di MTI itu saya merupakan bagian dari sekumpulan orang yang memiliki visi yang sama untuk melakukan reformasi di bidang transportasi. Satu hal juga yang saya lakukan pada waktu itu adalah semula organisasi ini adalah elitis ya, MTI ini elitis para pendidik saja, akademisi saja. Nah, kemudian ada rekan-rekan saya dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang sebenarnya sama kepentingannya, tapi nggak bisa masuk ke organisasi ini. Iya, karena mereka bukan akademisi kan, mereka lebih ke arah grassroots, bergerak di akar rumput, tapi mereka juga memiliki kepentingan dan memiliki daya juang yang sama. Jadi, pada waktu saya menjadi ketua umum, melalui satu kongres saya buka organisasi itu menjadi organisasi yang siapa saja bisa masuk.
sejauh memiliki caring yang sama, sehingga kita bisa sharing di situ di organisasi itu, sehingga kita bisa sama-sama membenahi transportasi kita. Dan alhamdulillah sesudah itu MTI ini kalau untuk transportasi sampai sekarang dengan ketua umum yang baru sekarang yang dulunya sekretaris jenderal saya, itu tetap merupakan satu suara yang benar-benar didengar oleh pemerintah, dijadikan referensi untuk oleh masyarakat kalau ada masalah-masalah tertentu di bidang transportasi. Paling tidak memudahkan kerjasama Bapak sebagai Iya, betul. Jadi memang dari dulu saya punya banyak rekan gitu ya, baik di dunia akademik maupun di LSM, sehingga sampai sekarang hubungan saya masih tetap baik. Kalau mereka tahu persis platform saya seperti apa, jadi sikap saya seperti apa, visi saya, kemudian juga konsistensi saya dalam memperjuangkan transportasi yang humanis. Itu platform saya sebenarnya dari dulu ya. Saya ingin agar transportasi kita ini benar-benar menguangkan orang gitu ya, gitu ya. Jangan sampai kita terkungkung di mobil, kemudian macet, kemudian tidak berbuat apa-apa, bahkan emosi sendiri, sehingga sedikit marah dan sebagainya, gitu ya. Ini problema kita semua gitu ya. Mungkin harus kembali kepada yang ahlinya. Dan tidak hanya melakukan konsepsi, harus berbuat sesuatu. Dan Indonesia saat ini adalah waktunya kita untuk membuktikan bahwa konsep-konsep transportasi, planning kita yang katanya kalau ditumpuk sampai ke bulan ya, saking banyaknya gitu ya, itu benar-benar terimplementasi di lapangan. Dan kebetulan saya ditunjuk sebagai wakil menteri dan ada beberapa hal yang saya ingin wujudkan dalam sisa 2 tahun Kabinet Indonesia Bersatu 2 ini.